Solo kita. Horas. Bolehkah kita kiri kanan salaman sambil tertawa? Selamanya. Coba katakan Aleluya Parhalado. Molo kisah remon. Ikunggodan lumekela. Aleluya. Molo sermon. Unang alo hatak gula. Angkat tangan semuanya ya. Oke, nomor 1 kekuatan kita adalah disebut namanya andaliman, andalkan iman ya. Oke, katakan 3 kali inang bahasa Batak, masai bahasa dohur Tuhan sama-sama. Masai bahasa dohur Tuhan 3 kali. Masai bahasa dohur Tuhan. Masai bahasa dohur Tuhan. Katakan aleluya. Allah masai bahasa dohur Tuhan ini. Kita beda ikut tong berbahasa, ikut kaboto berpuasa, 3 nomor minggu, 12 nomor minggu tiap minggu. Oke, kita silang namanya, kita silang ya. Bahasa dua sama-sama. Bahasa dua, dulu hati. Bahasa dua, bahasa. Tolong lemah lembut yang di samping tepuk dengan lemah lembut bahasa donang hamu ya. Bahasa pundaknya bahasa donang hamu, bahasa donang hamu. Pelukan bahasa dohita, pelukan bahasa dohita, bahasa dohita, bahasa dohita. Ya makanya anak pindah laki-laki dengan laki-laki ya. Inang, ini udah lama ya, dilarang sendiri. Nah, Amang Inang barangkali mungkin bertanya kenapa Amang selalu seperti itu. Ada caranya begini. Kalau ada pertemuan, tolong buka aura positifnya. Tolong buka aura positifnya. Kalau sudah tertawa peserta, udah kita dekat dengan dia. Salaman. Aleluya. Alani ini. Molo sermon unang berdebat iya belum pembekalan itu kan ya. Coba katakan hai sahabat aleluya. Molo ini bertuau tersinggung doau oke molo hudebat artinya gini ya, saya kira pandangan boleh, tapi kalau saya mengatakan dalam komunikasi ini kalau ada misalnya masukan dari kawan, terima kasih masukannya Amang, terima kasih masukannya Inang, harus begitu kan? Oma pada waktu jangan pernah berkata itu salah, tidak betul, mental kita nggak bagus. Nah, kenapa semakin lama Parhalado ada semakin tegang, ada yang keliru di mindsetnya. Harusnya kan makin rendah hati ya. Coba salaman. Hai sahabat. Manatko. Dikilir nih. Nabunjuak ko. Diatur hosude. Ngolum. Nungdilan kita habiskan. Bapak urju. Ino na sito alay unang dikiler ni bunju nung nilantik araw di matita. Janganlah dengan yang matita dohikay nanda ya, dengan dohika kan ya kita artinya yang lalu biarlah berlalu. Inang, nama saya adalah Saud Selamat Partikel Sitompul TTS SPS. Panjang kali ya. Saud artinya jadi, selamat partikel adalah orang yang lurus hatinya. Jadi siapa yang lurus hatinya pasti selamat ya. Betul?
Coba katakan, hai Parhalado. Dan learning. Jaga integritas. Yawasya mempendeta. Tikos malalahong. Nakso diawasi. Tom tikosa. Demikian juga amang yang kerja diawasi oleh bos bekerja benar, tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Integritas dari kata integ, utuh antara roh, jiwa, tubuh. Rohnya yang menggerakkan. Jadi inang, Parhalado itu panggilan Tuhan ya. Jangan jadi beban. Menurut kamu merasa beban, hati-hati, berarti motivasimu lalu keliru. Kalau ada Parhalado merasa beban, itu sudah ada keliru motivasinya. Harusnya itu panggilan, calling itu ya, passion kalau bahasa profesional ya. Jadi Parhalado itu calling. Yang pertama cirinya adalah selalu antusias. Ciri Parhalado yang sudah panggilan cirinya selalu antusias, semangat dia. Antusias dari kata entheos, en artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Jadi wajah Tuhan selalu menyala-nyala hidupnya. Dan mungkin menyakiti orang kalau sudah panggilan, tidak mungkin. Nomor satu antusias. Atau melodok kosongan. Selamat pagi nih pagi semangat. Sekali pagi semangat. Oke, semua sekali pagi semangat. Coba salaman. Hai sahabat. Molo songon nagale pamatamu. Martania. Kumandangkan. Saya semangat. Itu etos kerja. Semangat ya. Semangat bukan dari luar, dari dalam, entheos kan. Jadi amanginan siapa tahu selama ini ada beban, hari ini itu sebuah kebahagiaan. Melayani adalah sebuah kebahagiaan. Jangan beban ya. Jangan waktu mengatur kita. Sermon kita hari apa? Pertanyaan hari Minggu ke gereja kan? Coba salaman. Haleluya. Hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu dalam time management skala 1 penting dan mendesak. Jangan cari alasan. Wajib sermon, wajib pertanyaan, wajib hari Minggu. Kalau selama ini kadang-kadang malas, perlu learning lagi ya. Penyegaran kembali ya. Kalau ngomongin Parhalado itu calling, panggilan ya. Betul? Jangan jadi beban, tapi kebahagiaannya mengajar bagi saya kebahagiaan. Benar. Sering salah pandang teman-teman. Tolong ya, saya tidak siapa-siapa. Siapa duluan memanggil saya terima. Siapa dulu memanggil, terima. Mau lebih besar honor di sana, nggak mau saya. Nanti yang di atas marah. Kenapa? Guru bagi saya panggilan. Salam. Ada teman guru. Suatu tergantung perasaanmu. Mau masuk di mana lebih akreditasi ya. Oh jangan ya. Kebahagiaan memang mau guru mau mengajar hidup. Nah ada yang lain. Itu akibat saja. Uang bukan tujuan ya. Uang adalah akibat ya. Apa yang kau tanam itu kau tuai. Jadi ina pola mabir hamu na sumar minggui ue hamu kunjungi ue una ngetong usamu Tuhan bayar itu. Salam kali dong kurang hako tak coba maksud dari terlanjur Allah. Tidak ada kata terlambat untuk hal yang baik ya. Betul ya? Tidak ada yang terlambat untuk hal yang baik. Saya mau hari ini kita berubah ya. Karena belajar intinya adalah berubah. Change. Berubah, bertobat, insaf. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Berubah dari pesimis menjadi optimis. Berubah spontan negatif menjadi spontan positif. Mulai sekarang jangan berbicara kalau bukan hal yang positif. Jangan bicara yang negatif karena amangnya rugi sendiri. Stres. Salam. Haleluya.
budaya di Selasa, Kuladok pandapok nidungan di sermon, Rokma semonon, Kuliati amam, Kuliati inam, di pandapok muna, alai omba pandapok tu, alai amam buta-buta, tiba di pandapok naminia. Berdasarkan apa Alkitab perhangado, jangan bicara dengan common sense, akal logika, tapi karena spiritualitas. Nah, nyambung. Materi ini amanginan jangan terima dengan intellectual quotient, tapi spiritual quotient, SQ. Kalau enggak nyambung. Sebenarnya kan superharap itu kan secara materi kan kerugian, tapi kan kebahagiaan kan itu kan juga salam-salam. Ada dengar? Alan ini di akhir tahun adong si paras roha mau liate naksu adong tong mau liate suatu malam dihek nas roha alai bui melayani selama setahun ya, betul nggak? Ya nangnya yang lalu salam lagi ada dong nggak? Nasul nasihat tulangan muanya. Oke, TTS singkatan dari tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Inam, kemiskinan itu berkat terselubung. Kalau ada orang miskin, itu adalah bukan kutuk, itu berkat. Kenapa? Kalau orang miskin secara material, kalau dia berbuat bisa bangkit kan? Maka orang-orang yang tangguh itu biasanya orang yang mengalami keterbatasan, bangkit dia. Tapi ada juga udah miskin malas juga. Salam kali dong. Etos kerja karena kunci lo ya. TTS singkatan dari tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Definisi sukses macam-macam. Bagi saya, sukses itu adalah ketika saya berdampak positif pada orang. Maka sebenarnya perharap indikator suksesnya hanya 2B. 2B, tolong dipegang saja. Perharap ukuran suksesnya 2B. Yang pertama, bertambah. Yang kedua, berdampak. Untuk diri kita dulu amanginannya, bertambah semakin rajin melayani, semakin lama semakin rajin, itu namanya bertambah kuantitas. Yang kedua, semakin bertambah kualitas imannya, semakin humble. 3 manusia, tinggi hati, rendah hati, menyangkal diri. Parhalado harus sampai pada menyangkal diri, jangan sombong. Orang sombong itu berarti kan spiritualitasnya rendah. Berarti kan mengandalkan dirinya kan, bukan andaliman kan? Salaman, ada dengar? Budaya saudari, andaliman, andalkan iman, mau pojok roha, maknanya koto Tuhani, rodo inspirasi, udang renukon, nabuah Tuhan. Di balik ini ada berkat. Itulah kalimat-kalimat orang yang andaliman, andalkan iman. Jadi kalau ngerti hari Minggu, maragenda seminggu minimal harus dilatih berulang-ulang. Jangan baca pagi-pagi itu ting, nanti nyangkut itu, tersandung. Salaman, ada dengar? Di botohodo inang, di botohodo amang, luaska, nagibuan, energi kritikna, masalah, maragenda, mandisiko ya. Salaman, ada dengar? Imo emak, oh sebelum situ, soalnya doa. Artinya ahana najolo dikirua sita, nang lo berhak, unang lo kamui. Sama majaha agenda, ya kan? Ayatnya pilih, FDP pilih kan itu kan? Hati-hati berdua sudah bilang ya. Totalitas profesional.
Pertama, tolong Ina bertambah ya. Satu, pertama, semakin rajin. Harus semakin rajin. Jangan sering bolong-bolong sermon. Bagaimana mau hebat Alkitab kita sermon bolong? Tak mungkin kan? Tolong hari Selasa penting dan mendesak skala 1 kan? Kecuali memang tidak bisa dikasihkan tugas di kantor atau dia ada tamunannya. Kalau penting dan mendesak cirinya adalah tidak bisa didelegasikan pada orang, kecuali mungkin adong udah saungan. Pertama tadi apa? Bertambah apa? Kerajinan. Jadi semakin lama kita pasien tua, yang benar adalah linear, semakin rajin, juga semakin bertambah kualitas iman kita, karakter kita selalu humble, peduli, proaktif, bukan reaktif. Rojo luas mengidu surat keterangan beruta boto di diban. Harusnya kau potong mudui. 3 anak di Jaguna, 3 tahun, adong remaja sosoi. Inang ama natikina marguru 2 itu namanya proaktif setiap tahun ini. Harus proaktif inang ya. Lo jado alai lo je nomor 8. Selamat. Alai dungan. Una moho oro holoja. Alai rugi itu sendiri. Gua kamu loja, mak pakai gongan kan lu jadi begitu. Mamereng harwaan. Selamat. Alai dungan. Manak-manak to inang. Molo ina sedari makakai 20.000. Molo ama 7.000. Dagangan di gudangna ada kualitasnya. Atau mulai semua dok maju kalimat yang berkualitas kerikaran. Masih pujian maju kamu, masih pujian. Masih pujian maju. Bagus. Auranya positif. Iya, auranya positif. Ya, pakai inok tuh beda. Pakai inok tuh dijago dengan lapor-lapor. Pakai inok udah lapor-lapor dah. Ale dengan. Dan anak dope. Ay honga matua. Di woko. Cara pandang nama itu tidak ada nyambung. Itu mengenai judo, ya. Si tua dan boleh siap juo, ikut banget juga si tua. Ya. Suatu malam si tua siap juo di gereja, ya. Dan cuma imanin. Jangan nanya. Ini belum matang karakternya itu, ya belum matang. Kalau kita dia jual berarti belum matang. Itu itu rohani bahkan. Ada yang masih tua. Suatu si gue rohani. Baru semangat toh. Jangan ya, ini kan belum matang ini ya. Harus proaktif. Jadi kita bicara sekarang itu karakter yang gue bino tua tuh hebat kita. Satu ciri orang bakat dikasih Tuhan anugerah intelektual sangat tinggi. Yang perlu kita perbaiki spiritualitas. Supaya intelektual itu adalah menjadi sebuah hal yang luar biasa ya. Inangnya? Yang pertama tadi B besar apa? 2 yang bertambah, semakin rajin. Yang kedua, suku maju hamu lembut julu hamu dunia di situa mana biasa. Mantap tuh halus itu. Ikutlah bujuk. Tolong fokus ngomong ya. Tidak semua pendapat orang sama dengan kita, tapi kita harus mau mengampuni sekalipun berbeda. Di situ orang bijak. Nggak mungkin kita sama, tapi kasihlah yang menjembatannya. Jadi mulai hari ini, saya nggak tahu. Siapa tahu selama ini ada tegang, mulai tegang kamu diperhalau ina anak setabi itu kamar mandi itu masih dingan. Kayak aku penderitaan kan? Salam. Ayo dengar. Salimon. Allah tidak tegang. Kita semua pembekalan doi. Pembekalan. Pataham madinita. Sepakat ya? Kalau saya mengatakan begini, saya sebagai konduktor, emang semua dukung saya enggak, tapi saya harus mampu mengasihinya. Kalau kita kasih orang ini harus sekali membenci dengan kita mampu bersahabat dengannya. Kekuatan kasih dahsyat. Esensi kasih apa kan? Kasih banyak sekali menutupi dosa. Kasih itu kan menembus batas kan? Molo-holong rohamu tidak dan nguruk kamu. Molo-holong rohamu tungamunan nguruk kamu nak. Kasih labok kamu kan karena kasih kan? 13 kasih kita tahu kasih kan? Kasih kan? Salam. Ada dengar?
Dibotohodong ayati. Dibotohodong ayati. Karena lupa hukum ya. Luar biasa itu Bang. Ya Bang ya. Yang kedua, berdampak menjadi saluran berkat kapan saja, di mana saja, mulai dari rumah, di kantor, di adat, di sosial, harus berdampak positif. Di pesta misalnya, jangan pernah mengambil yang bukan jambannya. Kalau orang mengambil gambarmu yang amang, berikan. Toy maangdi na mau harus begitu sih tua. Jangan berantem gara-gara daging. Hati-hati dengan alasan harga diri. Harga diri kan? Selama-selama ayo dengar. Sedia harga diri. Dibandingkan kolom ini batang. Sekarang ya? Enggak ada kita makannya dibandingkan kasih Tuhan. Jadi kita sebenarnya adalah orang yang nol. Maka mulai sekarang jangan tinggikan harga diri, tapi ganti harga diri Tuhan pada diri kita. Maka muliakanlah Tuhan seperti logam mulia, tidak pernah bertahan. Perhalado dan bendit yang memuliakan Tuhan bagikan emas, di tangan 1000 tahun tetap emas. Dalam semua situasi tetap setia pada Tuhan ya. Jadi memperhalado, tidak perhalado, dimanapun kita engkau tetap sintua. Jangan pernah bedakan gereja dengan non gereja. Arisan, jangan markat lagi kan. Berkhotbah kan itu kan, amak inan di situ tauladan, sintua soalnya santo kan, orang kudus, orang suci kan. Selamat pagi. Ikut tangannya. Selamat pagi. Pagi semangat. Ya, sampai nanti itu ya. Oke. Ada dengar? Mau logika umum, langsung diprotes. Enabuado maksauto. Sore. Hidup selamat pagi. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan semua komentar pendapat orang. Tenang dulu. Bisa konflik kita ya. Jangan diserbu. Orang belum selesai bicara, kita udah potong. Itu etika tidak bagus dalam komunikasi ya. Perhalado harus selalu komunikasi ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa komunikasi, jangan hambar. Sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Perhalado di mana pembicara tetap mengandung kasih karunia ya. Bahasa bapaknya luar biasa. Saya tomalapok hata musuh nasibirahan asal botoh muna alus napatu galut colma. Maka dia itu emas inang bila mana itu menghindarkan konflik. Suatu mau ham konflik karena harga diri. Orang konflik kan karena harga diri kan, so dihargai ya kan. Jadi kita masih banyak kita pelajari tentang karakter ini ya. Anggap intelektual, saya percaya kita hebat, tapi karakter terus belajar kita ya. Yang lalu biarlah. Kalau begitu, mari kita berdiri ketawa tanpa alasan. Amat lama ina namanya pijit diakoni apa? Okumene inklusif ya. Baris. Amat lama ina ya. Oke. Ada 3 caranya. Amat tindakan itu aja, mengapa sebenarnya aja ya. Oke, sekarang ini. Yang di depan menikmati saja. Hujan gerimis. Hujan apa? Itu keras. Pijit okumene inklusif. Pijit. Jadi keras. Turun ke pinggang. Iya. Naik. Hujan gerimis. Hujan apa? Pijit okumene inklusif. Kasih tahu ke orang keras, kasih tahu ya. Balik kanan gerak gantian. Iya. Gantian. Hujan gerimis. Hujan apa? Pijit okumene inklusif. Hujan gerimis. Hujan apa? Pijit okumene inklusif. Tepuk tangan yang mulia. Tidak boleh kembali ya. Jadi ingat kita sepakat ya. 2 tanda-tanda perhalado sukses. 1 bertambah. Yang kedua bertambah. Untuk pribadi kita dulu ya. Sekarang untuk jemaat. Sebelum inang sintua
bagaimana iman mereka, bagaimana kehadiran selasih tua harus bertambah dua-duanya. Jemaat semakin banyak ke gereja dan imannya pun semakin bertumbuh. Itulah peran dari perhalado dan ya. Sepakat ya? Yang kedua, dia semakin berdampak. Mulai acara di gereja, uek tanda proaktifan. Itulah ukurannya. Dampak protes rapat kuria macam-macam. Sono masuk namanya harus begitu. Jadi perhalado pun jangan suka protes. Apapun kebijakan pusat yes itu kan. Contoh nomor dokter, ahan yang di pusat Tuhan. Selamat. Ada dengar? Ini mau emak. Model kokoso moni. Dijago masih dan lihat KBB. KBB gudang di gereja. Tolong kita paham ya. Kita okumene inklusif, satu kita dengan pusat ya dalam Kristus ya. Kedua hon satu kadang mandok nomor naloro mau pardita. Selamat. Ada dengar? Tok asomida. Tikos tuh. Alai dampakna eksklusif dan inklusif. Ingat ya. Tolonglah kalimat-kalimat yang membangun mulia. Jangan pandita harus lupa kita harus begitu kata-kata. Ada dengar? Ibu teh. Oh lu sifat ibu sun. HP dan terjadi kan? Yang lalu. Jadi ukuran jemaat apa? Rajin ke gereja dan bertumbuh imannya. Yang kedua, semakin saluran berkat. Jadi dua ukuran, ada satu. Pertama, dua kan? Jumlah makin banyak datang dan partisipasinya bertumbuh. Yang kedua, menjadi saluran berkat. Iman tanpa perbuatan kan mati ya. Yaitu kesemuna amamina membina mental mereka. Yang dibutuhkan jemaat di gereja apa? Sama dengan itu marketing, memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Iman. Bertumbuh imannya. Jadi perhalado harus mampu berkhotbah. Menapan duduk terus dari awal sampai akhir. Beliau berjemita bagaimana itu? Selamat. Ada dengar? Mono diwe dan berjemita huina minimal di punggungan. Itu tampil ho. Betul ya? Ikut dari do hamuna perhalado. Ikut tadi. Jangan bisa biasa ya. Martan yang menghidap begitu ya. Tapi mahamu boleh mamas itu ada semua orang tiga itu kan. Yang lalu biarlah kita bago koma dua amangina hari Selasa sama ada itu kan. Hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu. Kualitasnya K1 penting dan mendesak. Cari alasan untuk hadir. Jangan dicari alasan untuk tidak hadir. Karena sudah dipanggil kita ya. Sepakat ya? Saya porsia dua udah ngaduk kamu sering absen. Sermon kan? Iya, dok margari ya kan? Masih jalan aja. Ada dengar? Dan dia absen kan? Terus berhak budi hok. Alai, adik buah selilingon. All absen. Berubah. Selamat pagi. Selamat siang. Karena selamat siang itu selamat siang kerja keras kunjungan. Dan kerja keras di atas kerja kan? Oke, selamat pagi. Pagi, semangat. Selamat siang kerja keras kunjungan. Bergerak kakinya kunjungan. Luas. Kunjungan ya. Nggak di inang nggak pernah lakukan. Nggak sudah dari yang nggak sudah tak kosta. Amin. Selamat dulu. Ini mau bisa kita teruskan itu. Inang udah. Oh iya. Kalau Inang udah pastilah. Beriman dari mimbar. Selamat sore. Jemaat bertobat. Karena kita kan sudah kunjungan kan. Jemaat bertobat kan. Artinya kan bertobat, insaf kan. Selamat pagi, semangat. Selamat siang, kunjungan. Selamat sore, jemaat bertobat. Selamat malam saya bahagia. Karena jemaat telah bertobat, maka kita bahagia. Nah ya, jadi
hati-hati. Parhalado ada 3 motivasinya melayani, disebut namanya 3L. Yang pertama, material, motif na heaven. 1, olo lumago durung-durung harga 100. Madaya butuh togu, masuk tupat dikatu. Selamat, ada dengar? Kalau terjadi itu 3 sudut Maila. Jangan gara-gara 100 ya. Uang bukan tujuan, uang adalah akibat ya. Hati-hati kan ya. Bahwa parhalado na dominan material na huli kalau di gereja. Contoh, na posogulong ng retreat, na kudangan ala sa Manolak, omak ka na makaherin parhalado. Harusnya, mulai hati mah, mari kita berjuang, dapat tim pembekalan kan itu kan. Jadi happy itu kan binanda. Arahkan itu pembekalan spiritualitas. Jadi yang pertama, motivasi jangan uang ya. Adong happy di gereja, tetap semangat. Dan adong rajin kunjungan asal budak ke gereja, cuma asal burung-burung itu kan. Bagudak kamu nak kurwek, asal budak perminggu jorma. Kenapa? Motivasi pun itu kan tinggi bagi orang Batak kan. Mau kuartet pun itu mainkan terus kan bukan. Jadi ina web inspirasi kamu was tada. Asadok kurwek, bila perlu tiap minggu kumarkol, asal budak di gereja kan. Ya, kadang ngomong web ya di luar kategorial. Ya emang ya, karena kita orang Batak. Coba mengadaptor mereka, kadang-kadang nggak bekerja juga. Jangan disalahkan itu. Motivasi bernyanyi kan nggak salah juga kan. Di Pagoda Makuro Indah. Nah kemudian yang kedua ada yang menjormakan hebenahu ya pasal alai psikologikal harga diri. Parhalado bagi saya kebanggaan. Hati-hati. Adong do tiki awal parhalado tikilir ni nerejina pati ruas di tujuan. Terus dipakai, didaftar, dicatat. Ada yang dilantik. Kaya parhalado dahulu ini dulu. Hamulir nengi mainnya. Selamat. Ada yang dengar. Hamunang dilantik. Dan mau hamu menyambut. Rugi do hamu. Siapa tuh dia? Dan ada lupa mulai di surga. Benar tak? Harusnya walaupun senior tetap sanggup. Kenapa? Coba nggak bayangkan abang yang tiap minggu kita sanggup. Betapa ruas itu merasa diperhatikan. Unang melirik kamu di konsistori, proses jenabu itu konsistori. Dan dimiring gue suruh dikirakan. Kalau berburung butikan, tolong sentuh mereka ini ya. Hari Minggu kalau datang gereja, ya salaman aja dulu. Datang ke gereja itu ya. Atau malah semuanya praktek maju. Anggap kamu maju ngasih naon luas. Jangan kamu maju. Horas jom maju Horas sama marah itu. Jangan maju luas. Dulu sendiri. Horas. Ini luas. Ini luas. Luas luas. Siapa mengingatnya? Siapa? Nggak ada yang rugi kan? Nggak ada yang rugi. Mana kau kan itu kan? Jadi, salaman dulu salaman. Kalian dengar? Ingok mak. Biaya sedariot. Keteng di ruas kau. Keteng di ruas kau. Salaman. Ada yang dengar? Keteng di ruas kau. Rupa ingot kau. Mulai hari Minggu. Ikut ada perubahan sikap. Betul ya? Keramahan gitu ya. 3+1 jarak 3 meter. Parhalado harus duluan senyum. Jangan pernah jemaat duluan senyum kepada parhalado. Karena kita hamba ini. Customer service istilahnya kan. Oh iya, kan saya salahkan. Jadi parhalado dilarang parhohong. Parsaur. Ya, jangan 2, jangan +1 ya, jangan par hohong, alai par saur. So dia penarhona sila tong mga muna halaki.
Mulu dikritik ya, mulia masuk kamu amang harus begitu. Salam haleluya. Haleluya. Oh kadang-kadang pikiran buri ya. Direkodo keputusan. Tersalado tangguh makan ayah. Dikunci ya. Nah kalau kita ini terbuka semua, tapi positif ya. Terbuka ya. Jangan takut kan, bukan kalau kita panggilan mantap itu kan. Ini ya. Jangan kehilangan harga diri kalau dikasih masukan. Mau nanti masuk kamu namang gitu. Aleluya, mahamunya harus begitu. Libatkan dia. Akan godang masukan, libatkan dia. Ketahuan itu hanya ngomong. Tapi ngomong pun udah positif itu kan, daripada nggak ngomong kan, bukan? Selama aleluya. Ada memberi masukan. Jaloi. Nah gue juga hot. Nasubuhi. Katanya kok. Nah itu. Jadi intinya luas fokus utama Anda. Luas adalah fokus kita ingatnya. Segala sesuatu kita lakukan. Yang lalu ialah. Yang ketiga motivasinya adalah spiritual. Matius 6:33. Matius 6:33. Itu motivasi kita melayani. Dan Kolose 3:23. Itu pegang saja inang amang pasti dasar luar biasa pelayanan. Jangan melayani untuk uang sekalipun uang butuh. Jangan melayani untuk jabatan sekalipun puluhan dari ini. Melayani untuk kemuliaan Tuhan. Saya jumolo melalui hamu. Harajau ni mata dohot hasil tongana dungi perbangunan nama atau mereka. Inang, saya sering mendengar di TV atau mungkin juga kita ya. Katakan yang benar-benar, yang salah-salah, hati-hati. Kerajaan Allah itu ada 3. Dan itu kerajaan Allah kan 2. Satu nanti di akhirat, selama di dunia ada. Coba kita baca dulu Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ya sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, bersukacita. Ada amang di terakhir itu oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Tolong kita bedah ini supaya kita tidak terjebak dengan kata-kata kebenaran. Saya sering mendengar itu konflik, dia sampai konflik demi kebenaran. Kebenaran mana? Bagi orang Kristen hanya satu kebenaran, oleh Roh Kudus. Bukan kebenaran yang di TV itu. Ada kan kebenaran rasional, misalnya aturan SOP manusia membuat, dilanggar salah, bukan itu kebenaran. Kebenaran di situ kalau Roh Kudus berapa buah roh? Berapa buah roh? 9 kan? Kalau di dalam roh kita bicara baru itu kebenaran. Ada yang mau muru-muru, udah kasih tongan. Inangnya? Kan salah dia, tapi marah-marah dia. Bukan ini, nggak beda dengan ini. Yang benar aletheia, lawan dari sesuatu benar. Kebenaran pada Roh Kudus, artinya kebenaran itu digerakkan oleh 9 buah roh. Karena di belakang itu kan ada oleh Roh Kudus kan itu kan. Salaman. Haleluya. Haleluya. Berubah jahat kita. Makanya kok asabagas atusi. Berdoa supaya Roh Kudus memimpin. Bukan dia begitu saja namanya. Jadi mulai sekarang kebenaran itu adalah kasih. Aku adalah jalan dan kebenaran kan? Apa itu kasih? Jadi setelah kita mersoal demi kebenaran kami berantem. Itu bukan kebenaran Kristen. Salaman. Haleluya. Perjuangan donasi. Anak-anak mulai SD, satu dokter intelektual diajar hodak spiritual. Maka dominanlah manusia itu intelektual, jadi benturan kan? Kalau spiritual nggak mungkin benturan karena pengampunan yang ada kan. Pasal dong ngabok dibagi muliate, naksu dibagi muliate, tong doholong roh hatu rumah. Contoh, rapat kuliah dikasih masukan kepada amang, didengar amang terima kasih, tidak didengar pun terima kasih, dan tak menghormati beliau. Kenapa? Kita menghormati karena Tuhan, itu maksudnya. Selamat. Haleluya. Perjuangan domba. Kenapa ada orang kalau dikasih masukan dari dengan dianggap feudal?
Egois kan itu, jangan menghakimi. Manusia tak satu pun dikasih kepercayaan kekuasaan menghakimi, tapi mengampuni maafkan ya. Yang lalu, jadi apa? Puasa berbadai dunia, berbadai negara karena dua. Kalau bukan karena uang, pasti karena kehormatan. Selidiki semua itu. Negara ini pun seperti itu. Gereja pun hati-hati. Mulai dokter di gereja, ajukan pertanyaan 5 kali. Pasti kalau bukan karena uang, karena jabatan. Dan mungkin alani Pastor Dio tidak ambil kan. Makanya mulai sekarang ya, dalam semua diperkuat spiritualitas. SQ, spiritual positioning. Sepakat ya? Jangan kita bawa, mungkin Amang Inang ada manajer di luar, pemimpin di luar, jangan bawa ke gereja itu. Di luar biasa menyuruh-nyuruh, di gereja engkau disuruh menjadi hamba. Harus berubah. Kan, metanoia ya. Mantap ya? Justru sebenarnya kalau dia tua di luar manajer harus makin hebat. Dia ngambil teknik itu jangan boleh. Bisa nggak? Bisa. Karena pelayanan juga. Selamat kali. Ayo semua selamat kali. Paksa selamat kali. Coba katakan, hai sahabat. Perhalado yang bersemangat. Banyak hal positif yang bisa dilakukan, yang patah semangat menjadi sumber masalah di gereja, mengeluhkan sana, mengeluhkan sini, kurang sana, kurang sini, dia yang kurang, orang dibilang kurang. Oh ya kita itu, ya saya kan udah banyak lah komunikasi dengan bangsa ini ya, di gereja, di politisi, di pebisnis semua. Artinya saya kan dari pengalaman itu menemukan karakter persoalan kita semua. Semua profesi termasuk pelayan, karakter. Anggo permino Tuhan dorak bakat hebat, tapi karakter kesabaran ya. Jadi janganlah motivasi kita utama uang ya, agar segala kejahatan cinta akan uang. Sudidu kegiatan butuh uang, tapi uang bukan tujuan. Semua kita butuh uang. Hampir semua kegiatan butuh uang, kan bukan tujuan ya. Jadi jangan ada berhalu mengatakan, tidak mungkin lah kalau nggak ada uang aja, bukan itu maksudnya. Kalau itu berhalu berkata, berarti kita perlu learning lagi. Nah ya, sedia behebat di gereja biarlah memuliakan Tuhan, dan juga tolong itu dikeluarkan untuk pembekalan mulai bersekolah minggu. Unang bangga ham beludak saldoda. Unang bangga ham dah. Salam. Ale orang tahu. Ale bendahara. Tolong murah hati. Unang tahap-tahap. Mulu-mulu to. Aku udah matua. Asal terkontrol terukur untuk 2B. Itu patokan dia. Seluruh kegiatan untuk 2. Pertama, bertambah dan bertambah. 2B emang ya? Ya enang ya? Yang membedakan apa ya? Pada tahun ya? Ada musul ahad di audit? Ya inang? Salam. Ada dengan? Tim audit. Yang pertama, kantor dia besi audit. Unang dibalik. Unang herapan. Karena ada tim audit, ada mengajar atau mapandita, misalnya si Palasroba, paulat tu gereja, kalau gaji muna, itu logika dunia. Harus dibedakan maksudnya ya. Jadi tim audit itu hanya tahu dia akuntansi, tapi spiritualitas kuat itu maksudnya. Termasuk kerajinan itu diperiksa tuh, harus periksa. Waduh hamu, aduh kalau di ini absen dia sermon doa hari, harus ada itu. Mau orang masih baik kota, ada kan? Tim audit itu hebat, bukan verifikasi. Inang ya, tadi maju tim audit. Mau orang rajin kami. Baik mau inang dah. Harus sampai ke situ namanya tim audit. Oh, itu verifikasi nang ya. Nanti mau pendeta menjelaskan. Harus sampai pada spiritualitas. Termasuk juga bagaimana aktivitas sekolah minggu, naboso, amak inang harus masuk. Nanti kalau ada pengeluaran, apa sasarannya tercapai enggak? Misalnya ina retreat, harusnya kan semakin damai kan itu kan?
Mula-mula masoal berarti kan tidak benar. Daun itu. Oh ya, sampai ke situ inang harus hadir ya tidak. Kalau verifikasi itu siapapun bisa, nggak gampang tim audit dengan sembarang. Maka ubinasi ada perhalado, ada dari ruas yang jauh akuntansi kan itu kan. Inang spiritualitasnya dia tim akuntansi kan itu kan. Kita ini kan besar serpong kan, sedang ya bersinergi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau soalnya jauh dari maju kita, selama hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kairos, bukan kronos. Inang sudah berapa lama menjadi perhalado? 18 ya Inang? Kalau menurut Inang, selama Inang perhalado, apakah lebih banyak membuat Tuhan tersenyum atau sebaliknya? Ya, salaman-salaman. Alih dengan pertanyaan kinangon. Dohok itu tetap tersenyuminan ya, karena perhalado adalah panggilan, maka setiap saat tersenyum. Dengan cara apa? 5 etos yang perlu kita perkuat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu data berapa sebenarnya rata-rata jemaat kita ke gereja. Ini bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi ya. Betul ya? Salam-salam. Ada dengan data ini bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi. Jemaat kita tertulis ada 105 kakak. Oke? Kita buat rata-rata 3. Berapa ya? 315. Hasil riset tiap minggu dirata-ratakan yang hadir 120. Kemana yang 195? Tugas kita itu ya. Ya, mungkin sekolah minggu pun gitu. Sekolah minggu, ya oke lah. Berapa ada anak-anak? 50 ada, 100 ada, masih ada juga bentuk gereja. Salaman. Ada dengan? Oke tugas puasa rajin. Maka ulah si tua nomor 2 nomor 3 ulah honi. Dua dohot kau baru mulai dah, dua dah, batas dia sih kan? Iya, ikut das satu. Etos kerja harus jalan. Inang amak meninggal Muhammad dulu, rezeki Tuhan kan, marketing maragenda. Tapi itu hanya di gereja. Tugas kita adalah ke rumah-rumah, marmahani. Inangnya? Bagus, terima kasih ya. Tapi jangan awam berpikir itu sudah melakukan semuanya. Tugas utama zaman dulu dimintakan kita kan wakil pendeta kan. Salam-salam ada Tuhan. Ini apa bodoh teh? Itu budak situ ini. Dua dulu kan nomor saya itu paling itulah solusinya ya. Maka Amang Inang Dewan tolong mulai sekarang bergerak. Maka katakanlah begini, janganlah kutuki kegelapan sama-sama. Janganlah kutuki kegelapan, tetapi jadilah cahaya dari kegelapan itu. Tidak penting tidak gereja 195, tapi apa solusinya? Kalau orang salah jangan salahkan, tapi apa solusi kesalahan itu gitu ya? Kalau salah dong, orang salah dong. Alih ada solusi, orang nggak bisa salah mana? Tugas kita kan ya, kita konselor ini. Problem solver ya. Perhalado harus berkarakter chooser, jangan accuser. Maka dalam merespon masalah di gereja hati-hati ada 3 karakter. Yang pertama ada di situ. Kalau ada masalah di gereja, malah dia bukan ikut serta menyelesaikan, tetapi ikut menjadi accuser, menambah masalah.
provokator. Perharado, learning, hindarkan sifat seperti itu. Walaupun engkau memang tidak setuju situasi itu, bawalah damai ya. Accuser, sama-sama accuser. Cirinya provokator, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Siapa tahu ada masalah di gereja kita, jangan besar-besarkan, tapi apa solusinya kan? Karena kualitas setinggi manusia ketika dia berdampak positif pada orang, bukan berdampak negatif. Baik di kantor dimanapun ya. Ikut tadido dalam dainan na perlu di kantor sebagai sentua saya pada tua di gereja. Saya majelis harus menjaga integritas harus begitu dalam kata perbuatan ya. Jangan ikut arus. Di gereja kudus, di luar gereja duniawi ya. Harus surgawi di gereja, surgawi juga di luar ya. Harus nyata. Yang pertama tadi apa ya? Accuser. Jangan yang kedua, excuser. Menyalahkan orang lain tapi tidak mencari solusi, bela diri. Yang ketiga, tidak penting masalahnya, tapi kita cari solusinya, namanya chooser. Pertanyaan, dominan mana kita selama ini kalau ada masalah di gereja? Yang mana? Salam. Ada dungan. Komadok 2. Ini madaba. Ada dominan. Intelektualmu, spiritualmu. Intelektual dari Tuhan tapi bisa disalahgunakan kalau bukan basisnya spiritual. Intelektual dari Tuhan juga, tapi kalau bukan spiritual dasarnya bisa menyakiti orang. Jadi orang suka menyakiti orang, dia pintar, tapi rohnya tidak menyala-nyala mempengaruhi pikirannya. Jadi Kak Amang, tolonglah bukit pinang. Taruh alih nama. Mulai sedarion. Ikon lapokiyat tudaina. Ikon kamuma sebagai ama. Ikon haholong mudo inat kadija. Adeina. Penolong doho. Ibaratna. Amang kepala. Koma leher. Mulu leher na dong. Menjaga dulu kepala. Ina pun harus tanggung imannya ya. Siapa tahu berli amal kosmologi dah. Demikian juga kalau ada keluarga di sini, tolong kalau inang dukung amang sebagai sentua. Unang dicurigai. Ale inang pergi jago. Molo leleng amang marapot. Martaniak ko inang. Unang dok. Kalau ada di gereja imam. Jangan inang ya. Jangan saling mendukung ya. Akadeinak pe anong kita keluarga? Ya inang asal terlebat amak tu gereja hari Sabtu hau mengalupa. Oh iya ini manajemen waktu juga. Oh saya kan sampai ke sana itu. Karena rimas nanti amang ini kalau inang lambat merdeka maksudnya. Jadi jangan accuser, jangan bikin masalah. Sampai di rumah pun manajemen keluarga harus beres inang ya. Ini kan pembekalan juga kan, inang ya. Tolong di rumah amang inang, nama tunggu semuanya. Inang pun coba, ale inang perdijago sama-sama. Molodung do ibadah kita pagi-pagi. Kajah renungan. Tio kumai sadari. Unak pikir renungan. Lapokian. Dung di dapur. Diberi dan ture. Lupa kami angin. Hati-hati, saya perhatikan. Kalau sudah berdoa sampai sore pun harus damai sejahtera. Jangan lingkungan mengganggu perasaan kita, tapi kita lah menyikapi lingkungan selalu positif. Termasuk anak kota Denang. Udah beda. Zaman dulu sangat manut. Alasannya 3. Pertama, zaman dulu hanya 3 pemberi nasihat. 1, amanginan pendeta. Termasuk si tua. Yang kedua guru, yang ketiga orang tua, dan ada teknologi. Jadi masih murni nilai-nilai mereka. Sekarang lebih banyak mana yang teknologi. Jadi kalau inang amang marah lagi di rumah, tambah lagi marah. Maka solusinya inang harus komunikasi dengan anak. Kalau salah, tegur dengan cinta. Jangan marah, melawan itu.
jika dimarahi pasti melawan. Energi kita lemah. Jadi kalau inang marah energinya lemah, tapi kalau dengan cinta menyampaikan dengan selamat. Haleluya. Itu apa? Dia sudah dijauh. Oh, mengalau juga. Tapi nomor dua muru. Itu benar, intinya itu namanya neuroscience. Jadi kalau inang damai hatinya, mereka akan dengar. Tapi kalau marah ditolak, sama dengan amak inang kan. Kalau bicara marah kan itu orang, sekalipun benar. Inang ya, mulai sekarang ya, tolong jaga diri baik-baik ya, selalu berdoa. Jadi sekarang kita apa namanya? Accuser. Jangan accuser, jangan juga exuber. Yang lalu, kalau begitu, apa solusinya? Mari kita bersatu, kita berdiri, kita nyanyi dulu. Dalam Yesus kita bersaudara. Baru kita semangat. Boleh bergerak? Yesus, kita bersama. Apa solusinya untuk ini? Yang pertama, aminan, tolong mulai sekarang lakukanlah pelayanan gereja itu pengelolaan dengan prinsip spiritual. Coba pegang kepala. Haleluya. Haleluya. On my IQ. On my SQ. On my IQ. On my SQ. Salerengon. Orang konflik dan alanyon do. Semakin tinggi IQ perhalal keluarga, semakin sombong, semakin egois, semakin perburuk. Boleh cek saja itu. Dia tonjok yang tinggi-tinggi IQ-nya tanpa SQ, menyerang orang saja itu. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Hati-hati ya. Mulia tema pista-pista kita, ada tolong dasarnya SQ. Boleh perhatikan, semakin tinggi IQ, semakin rasional, beda pendapat, egois, pamrih. Jadi monolog hapus sedelengon, olah konflik, bukan roh yang bicara, tapi IQ. Coba goyang pundaknya. Hidungan, semangat. Udah komentar. Hati-hati ya. Kita lihat di TV itu kan berendam terus itu kan. Mana ada sepakat di TV orang. Mereka nggak sadar itu, harusnya itu pembekalan gitu kan. Semakin tinggi IQ, semakin egois. Kalau beda pendapat, konflik. Itu adalah melemahkan persekutuan. Ada di situ. Ada. Inang ya. IQ adalah berkat, tapi tolong dasarnya SQ ya. Jadi semakin tinggi IQ di gereja itu akan pecah. Tapi semakin tinggi SQ spiritualitas, semakin. Kalau beda pendapat, merdamai itu ini. Saya lemon dan dia mahita dominan. IQ atau SQ? Oh iya, pasal kita kembangnya. Sepakat ya, mulai sekarang SQ ya. Spiritual quotient. Haleluya. I2T. Kuasa maksa kau. Nah dominan itu IQ. Yang lalu, yang kedua amakinah, tolong kita sepakat. Saya sering lihat begini. Di gereja kita itu sering apa? Voting. Voting ya, voting gitu ya. Kedua juga untuk memilih ketua dewan, orang merakuk di lapor. Di mana mata pilih dan tempat kasih di luar itu kan. Kenapa? Gereja jangan kelola dengan demokrasi, tapi teokrasi. Beda. Negara demokrasi, gereja bukan demokrasi, tapi apa? Teokrasi. Kalau demokrasi di situ adalah egosentris, daulat manusia. Surat terbanyak itu yang terpilih kan, belum tentu paling benar itu. Voting untuk kita memilih ketua dewan, jangan ingat ya, musyawarah untuk namun tiba Pancasila sadar kita apa? Siapa mau ketua dewan boleh aja, mau lo harus begitu kita dukung ya. Unang mau suruh pilih ibadah didukung ya, janganlah berarti pertujuan perlu diperkuat ya.
Ya. Jadi gereja dikelola dengan apa? Teokrasi, bukan demokrasi. Kalau voting itu terpaksa lah itu ya, tapi harus perdamaian dulu. Apabila itu pun didoakan juga supaya Tuhan memilih, supaya tangan kita memilih yang benar dengan Tuhan, kan Tuhan bukan memilih kehendak kita, jangan. Berdoalah pada Tuhan ya. Selalu andalkan iman, spiritual quotient. Andaliman ya, andalkan. Sebagai kita, gereja jangan dikelola dengan spirit demokrasi, tapi apa? Teokrasi. Kehendak Tuhan lah yang terjadi amangnya. Selamat. Haleluya. Indonesia sebenarnya teokrasi kalau dasarnya Pancasila. Benar, bukan demokrasi kita. Maka ribut terus ini, kenapa mereka tidak menghayati Pancasila? Emang apa mau diribut di presiden? Gereja pun apalagi emangnya? Tolong teokrasi. Jabatan biar terlayan, kami melayani. Kenapa tugas kita paling utama? Apa? Kan untuk jemaat sebenarnya. Kualitas kita melayani siapa? Jemaat, bukan untuk diri kita, bang ya. Saya pun lebih senang, saya pun cuma begini, nggak usah pakai AC untuk ketemu dengan jemaat, saya senang. Keringat pun nggak apa-apa, bahagia saya kan. Kenapa? Saya dikasih ilmu, saya bagikan dong supaya dia selamat dalam artian cara berpikir ya. Kalau keselamatan kan sentuhan, tapi minimal pola pikirnya saya bisa bantu dia supaya positif terus kan. Nah oleh karena itu tolong mulai sekarang gereja kita selalu teosentris. Apa artinya? Coba kita baca teokrasi sama-sama. Teokrasi menghadirkan kehendak dan kehendak Allah dalam diri perhalado dan jemaat dalam pelayanan di gereja. 9 buah roh kan? Kerajaan Allah bukanlah persoalan makan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Harus itu di gereja. Jadi jangan gara-gara uang ini, kalau misalnya ada misalnya keliru dewan, ini jangan marah. Pada kamu dan tidak gitu caranya. Ini gereja ini. Pada kamu sama cara ulang dulu inang. Jangan marah ya. Pada kamu dalam ya. Udah lebih. Nampak kamu tok konsep di dalam apa itu gereja. Panggil musik itu segala sesuatu permintaan sama gereja pertanggungjawaban pada gereja. Unang dipuli dibayar. Apa orang mau minang dah? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Jemaat bertobat. Selamat malam. Jelaskan ya, gereja bukan demokrasi, tapi sepakat ya. Martania kita yang anda menurut keputusan dah. Martania supaya Roh Kudus memimpin. Yang lalu biarlah. Itu solusi yang kedua. Sekarang ini kan ada namanya okumene inklusif. Okumene itu kan sebenarnya gerakan satu rumah. Ada satu rumah keluarga, ada satu rumah gereja, ada satu rumah negara kan? Coba salam. Ulang lagi kepala. Haleluya. Ada dua okumene. Eksklusif, inklusif. Ciri eksklusif. Molo dibayar bubat tahunan, marsahid di mana, dileang, diakoni sosial, molo dan dibayar, imam warna okumene eksklusif, transaksional. Gereja bukan transaksional, tapi kapenental ya, lewat ya. Transform maksudnya salam ale parantau beri majolo sedia godang dana sosial tuna marsahi kuisel dileani kalau tuna mediura doa dengan coba kita baca dulu spiritnya adalah Matius 5:45. Matius 5:45, coba dibaca dulu. Matius 5 ayat 45. Itulah namanya okumene inklusif. Bagus ini HKBP ini. Tahun yang lalu profesionalisme kan? Sekarang okumene inklusif. Coba Matius 5 ayat ada di situ kan? Coba kita baca dulu. Ya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan
Jelas ya? Salam. Ada dong dengan baik IQ, molo nilai ya, anon pas apa dia pun sosial, tuna sama bayar, dan mendidiki, tidak begitu, tulus saja ya. Nggak mudah bergereja itu, makanya kalau IQ nggak mudah. Tadi kalau spiritual, dasar luar biasa, harus beyond. Harus melampaui rasio. Jadi perhalaan harus kuat mental spiritualnya ya. Baru mantap itu kan. Selamat pagi. Selamat siang. Kerja keras, kunjungan. Selamat sore. Selamat malam. Mau refleksi kita, dominan yang mana selama ini? Eksklusif atau inklusif? Iya. Mari kita belajar ya. Coba catat dulu. Mulai hari ini belajar intinya adalah berubah sama-sama. Belajar intinya adalah berubah. Mari kita berubah ya. Dari eksklusif menjadi apa? Inklusif. Tidak bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Tidak bisa. Karena di otak kita ini kebanyakan eksklusif. Dan juga gereja kita jarang eksklusif. Di Komardomat itu sudah tetangga. Jangan eksklusif. Rohit atau gereja takui samping harus ya inklusif ya. Selama ini kita yang mana ya? Eksklusif atau inklusif? Kita sepakat yang sekarang adalah inklusif, spiritual quotient. Nah, ada 3 yang menghambat perhalaan tidak mau belajar. 1, memiliki mental block. Salah satu ciri orang yang mental block unang aja dia tentang 5 kali makna. Salah satu ciri orang yang mental block unang aja dia tarik pusing. Jangan ajari saya tentang itu, hati-hati ya, hati-hati. Mula dong jual ada soni berarti ini cirina mental block, di blok, tidak mau dengar. Jadi inang, kata lalu, tolong jangan ada sifat itu ya. Dari mana pemasukan dengar dulu? Hubungkan dengan Tuhan, nyambung gak? Kalau nyambung iya, mudah melihat. Yang kedua adalah disebut namanya memiliki sifat arogan, kesombongan. Ada keunggulannya, tapi keunggulannya merendahkan orang lain. Arogan ya. Semua kita ada keunggulan, tapi keunggulan kita bukan karena kita, tapi karena aura Tuhan ya. Jadi kalau ada keunggulan kita di gereja justru pakai itu berdampak positif, bukan menjadi menghambat. Yang ketiga adalah ilusif superior. Ilusif superior. Dia pikir dia pintar, padahal karena dia tidak tahu kemampuannya. Dia pikir dia pintar, padahal karena tidak tahu dia kemampuannya. Dia pikir dia pintar. Mau bahasa negatif, nah pamalo-maloho. Orang tua kita dulu kan dilarang, unak pamalo-maloho, nak pemaloho. Walaupun kita pintar, jangan pamalo-maloho, akan bersandungan kita kan. Diam aja, di itu pun harus tenang ya. 3 penghambat. 1 apa? Yang kedua? Yang ketiga? Salaman dulu, ada yang dengar? Salaman dulu, ada yang dengar? Ada udah bedi hoi. Hati-hati ya, hancurkan itu. Tidak akan mungkin kita berkembang sebagai perhalaan kalau ada yang 3 itu. Maka mulai sekarang tolong perkuat 3 hal. 1, memiliki sifat humble. Kalau ingin berubah, memiliki sifat humble, rendah hati. Tolong minangnya, salah satu buah roh adalah kerendahan hati. Salah satu buah roh. Ada keunggulan kita di kantor, di bisnis, dimanapun, tolong tetap rendah hati ya. Begitu di gereja, aku hamba Tuhan. Ya bang ya, kamu pernah tahu ya? Wajah abang, wajah pejabat, hati-hati di kantor. Hati-hati, jangan terbawa yang dari luar itu ya. Begitu di gereja, memuliakan Tuhan ya, membuat Tuhan tersenyum. Tuhan ada di sini, di dalam hati ini,
Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Haleluya para ngadu. Mulai sonari. Buatlah Tuhan tersenyum. Yang pertama tadi apa ya? Kita siap mulai hari ini humble ya. Rendah hati ya. Yang kedua, sadar memiliki blind spot. Sadar memiliki titik gelap. Sudah banyak dia tahu, tapi masih banyak yang belum dia tahu. Orang seperti ini masih mau berubah. Sudah banyak dia tahu, tetapi masih banyak belum dia tahu. Contoh, Amang Inang, ada nggak hal yang baru yang didengar hari ini? Dari saya, ada nggak? Banyak. Itulah blind spot. Blind spot. Selama ini kan tidak tahu jadi gelap kan? Tapi begitu orang lain menyampaikan, oh iya ya kan itu kan, Amang juga pasti ada pencerahan pada orang kan itu kan sama. Jadi sadarlah kita punya keterbatasan, maka maulah mendengar. Yang ketiga adalah suffering. Suffering, penderitaan. Ada dua, yang negatif. Udah dilarang dokter jangan banyak makan saksang karena dia gula, dimakan terus. Tinggilah gulanya, kenapa jantung kan? Begitu kena jantung baru berubah dia, setelah menderita baru berubah. Jadi mengalami penderitaan. Haleluya. Tak boleh saksang ini. Haleluya saya gula mah. Walaupun khotbah kemarin bukan yang masuk yang najis, tapi yang keluar ya. Tapi mulai sekarang tolong betul, saya sepakat. Tapi dalam manajemen tubuh, tolong kelola juga berhikmat ya. Dak sudah nak tahu kami menjadi sehat. Selamat dengan. Mulai ada mainan. Ya hari Sabtu. Di Terhodo kedua. Kemudian main kedua di nangan. Manajemen kesehatan pun hilang ya. Tolong ya. Belajar juga higienitas ya. Nah yang pertama tadi apa? Rendah hati. Yang kedua, sadar. Yang ketiga, ya. Sekarang katakan, hai sahabat. Selama satu hari ini, Amang dan Inang mendapatkan penguatan. Tapi tolong jangan berubah sore. Jangan berubah sore. Kenapa? Coba tanda tangan dulu, tanda tangan. Sambil melihat. Tanda tangan sambil melihat. Tanda tangan sambil melihat. Tanda tangan. Sambil melihat ya seperti menerima sekolah seroha ya. Dari bendahara. Akan dirihen. Kendak teriak. Oke sudah. Inang Amang mohon tutup mata, tanda tangan kembali. Tutup mata. Sama biasanya, kalau di meja pasti sama, paling beda tipis. Coba. Sama? Ya, paling beda tipis. Selamat. Haleluya. Ulang kepala. Hai sahabat perhaladu dan learning. Kepala kita ini bagaikan teko. Apa yang diisi, itu yang keluar. Kalau diisi air putih, nggak mungkin keluar kopi, pasir putih. Karakter pun seperti itu. Inang Amang ngadok karakter tersalib, adongna negatif, adongna positif. Di memori kita itu lengkap itu. Saya mau sampaikan hal ini aja. Tolong mulai sekarang jangan buka kotak yang negatif apapun yang terjadi. Bukanlah kotak yang positif nanti. Apapun situasi langsung berdoa. Lihat sisi positifnya kan. Tadi kan dikatakan tidak penting peristiwanya, tetapi responnya. Apapun masalah yang kita hadapi tidaklah penting, tapi responnya. Yang saya maksud adalah selama satu hari ini Inang sangat sadar hal yang positif. Tapi ingat, masih ada di bawah saudara kita yang negatif. Tolong jangan keluar itu maksudnya. Karena kadang-kadang begini, pembekalan bagus, tapi kok masih ribut. Dia lupa, nggak dijaga yang negatif itu, nggak pernah hilang itu ya. Sesuatu yang kita alami, coba sama-sama. Hai sahabat. Sesuatu yang kita dengar, coba kita pegang. Yang kita lihat, yang kita rasakan,
Yang kita lakukan itu masuk ke pikiran, terekam, tidak pernah hilang, dia keluar. Maka yang paling banyak masuk yang mana? Kalau yang negatif yang banyak gampang melihatnya. Dari mana kita tahu pohon? Dari buahnya. Perkataan Inang selama ini lemah lembut atau kasar, kan itu kan? Tindakan Amang Inang kasar atau lemah lembut, itulah karakter. Sikap kita kalau ada masalah positif atau negatif, itu menentukan karakter Amang. Ya kita mau ajak hari ini, mulai hari ini kita berpikir positif. Sepakat ya? Jadi Inang, Amang, modal kita melayani sebenarnya ada 5, tapi sebelumnya kita berdiri, kita nyanyi lagi. Nyanyi lagi ya. Ayo. Ayo berpokoknya. King of the